Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalannya seorang Yahudi. Di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton, sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir terlibat dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari, dan sebagainya. Semuanya bersuka cita. Ketika para tamu sudah kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopinya, ia ditampar oleh si Yahudi. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan. Dan diangkatnya lagi secangkir kopinya. Tapi lagi-lagi pipi Abu Nawas ditampar oleh si Yahudi. Ternyata tamparan yang diterima Abu Nawas pada malam itu cukup banyak, sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Di tengah jalan baru terpikir oleh Abu Nawas, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Tapi apalah dayaku hendak melarangnya, pikir Abu Nawas dalam hati. Aku ada akal, gumam Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya Abu Nawas menghadap Raja Harun ar-Rasyid di istana. Tuanku yang mulia, ternyata di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Sangat aneh, lapor Abu Nawas. Memangnya di mana tempatnya, Abu Nawas? Tanya baginda raja. Ampun Paduka, tempatnya di tepi hutan sana Paduka, kata Abu Nawas. Kalau begitu, mari kita lihat saja Abu Nawas, ajak baginda. Boleh Paduka, tapi nanti malam saja ya. Kita pergi berdua saja, dan Paduka memakai pakaian santri saja, ucap Abu Nawas. Setelah sholat Isya, maka berangkatlah baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asik bermain musik dengan teman-temannya. Maka baginda raja pun dipersilakan duduk. Ketika diminta untuk menari, baginda raja menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan-kiri. Sampai di situ baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah baginda raja sampai keringat membasahi seluruh tubuhnya yang gendut itu. Setelah itu barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas dalam hati, sembari meluncur pulang ke rumahnya. Tatkala hendak mengangkat secangkir kopi ke mulutnya, baginda raja ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi. Begitu seterusnya, hingga baginda belum pernah mencicipi barang sedikit pun kopi itu. Pada pagi harinya, setelah bangun tidur, baginda Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. Hei Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu tadi malam. Engkau biarkan diriku dipermalukan seperti itu, kata baginda raja. Mohon ampun wahai Paduka yang mulia. Pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Paduka tidak percaya. Dari itulah hamba membawa Paduka ke sana agar mengetahui sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu, jawab Abu Nawas membela diri. Baginda raja tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas. Lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. Hei Yahudi, apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam? Tanya baginda raja dengan marah. Ampun wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu, jawab si Yahudi membela diri.
Apalah daya, pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda Raja, karena menampar orang termasuk perbuatan maksiat, dan Baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. Sekarang, terimalah pembalasanku, kata Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, mohon ampuni hamba, kata si Yahudi. Segera saja Baginda Raja memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu, Raja Harun ar-Rasyid amat memperhatikan rakyatnya. Ia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut. Abu Nawas pun berkata, menjadi pemimpin itu jangan sampai hanya duduk di belakang meja, ongkang-ongkang menerima laporan dari para wakilnya. Sekali-kali turunlah ke lapangan, agar mengetahui dengan kepala sendiri keadaan rakyatnya sendiri. Atau barangkali sering-seringlah untuk turun ke lapangan,